Sebuah minibus terbalik saat melintas di jembatan layang Jatinegara, Jakarta Timur Minggu dini hari. Mobil terbalik usai menabrak pembatas jalan serta beton pagar taman. Pengemudi mengaku saat berkendara dari arah Senen menuju Rawamangun memacu laju kendaraannya karena terburu-buru pulang ke rumah. Meski kondisi mobil rusak parah, 4 orang penumpang selamat dan tidak terluka. Pas sudah beli makan gitu ya udah. Awalnya sekedar muter-muter doang, cuman pas saya lihat ternyata sih udah jam segini. Gak enak sama bapak saya agak buru-buru jalannya, buru-buru ngegas, setengah ngantuk juga. Kebanting ke kiri karena agak itu kan, kebanting sini naik, Guna kepentingan pemeriksaan, minibus dan pengemudi dibawa ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Kebakaran melanda gedung farmasi Rumah Sakit TNI AL Dr. Minto Harjo, Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari gudang logistik lantai 2 gedung farmasi. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisir api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Meski sudah padam, petugas masih berjibaku dengan proses pendinginan. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Ada hubungan asmara di balik pembunuhan seorang pria di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pelaku membunuh korban, yakni pamannya, lantaran menjalin cinta terlarang dengan perempuan, tak lain masih keponakan. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Kolaka, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Dianggap mencemarkan nama baik keluarga karena menjalin hubungan dengan keponakannya sendiri. Seorang laki-laki di Kabupaten Kolaka tewas dengan luka senjata tajam. Pelaku mengaku kesal karena korban menjalin hubungan dengan sepupunya. Warga desa Sumber Rezeki, Kecamatan Watu Bangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, digegerkan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria tewas. Korban diketahui berinisial AK, 39 tahun, tewas dengan kondisi mengenaskan akibat luka senjata tajam. Setelah dianiaya oleh pelaku berinisial H yang masih keluarga korban. Tim Inafis Polres Kolaka yang tiba di lokasi kejadian langsung olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Cinta terlarang ini diketahui oleh keponakan ayah korban. Pelaku kesal terhadap korban lantaran dianggap mencemarkan nama baik keluarga karena menjalin hubungan terlarang dengan sepupunya. Sebelumnya, mendengar kabar anaknya menjalin asmara dengan pamannya, sang ayah emosi dan mengancam korban. Hal ini juga diketahui oleh sepupu pacar korban. Karena merasa terancam, korban pergi menyelamatkan diri. Naas, tiba-tiba pelaku pergoki sepupunya sedang berduaan dengan pamannya menggunakan motor. Korban pun diadang di jalan dan terlibat cekcok. Pelaku yang memegang senjata tajam mengejar dan menganiaya korban hingga tewas mengenaskan di kebun milik warga. Saat ini pihak Polres Kolaka masih menyelidiki dan mengumpulkan saksi-saksi terkait kejadian ini. Ya. Untuk yang dilakukan saat ini, Polres Kolaka masih melakukan pencarian serta penyelidikan terkait pelaku dari penganiayaan yang meninggal dunia. Apakah antara korban dengan pelaku ini punya hubungan atau antara hubungan korban dengan tersangka itu adalah hubungan keluarga dari pihak istri? Kini jenazah korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Watu Bangga untuk divisum. Sementara pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polres Kolaka.
Di Bekasi, Jawa Barat, warga geger saat menemukan jasad bayi di sebuah lahan kosong. Ironisnya pembuang bayi merupakan adik dan kakak yang menjalin hubungan terlarang. Warga kampung Setu Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan dengan tali pusar masih menempel di sebuah kebun kosong milik warga. Usai penyelidikan, petugas unit perempuan dan perlindungan anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap pasangan muda-mudi yang membuang bayi malang ini. Ironisnya kedua pelaku yang diamankan petugas ini merupakan adik kakak yang diduga melakukan hubungan sedarah atau insest. Diduga bayi dilahirkan di dalam rumah pelaku yang hanya berjarak 50 meter dari kebun kosong tempat jasad bayi dibuang. Saat ini kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sudah menetapkan pelaku yang diduga ayah dari jasad bayi malang tersebut menjadi tersangka. Sementara wanita yang diduga ibu dari bayi tersebut masih diperiksa sebagai saksi. Polisi melakukan penyidikan, jadi sudah ada satu yang diamankan, yaitu masih ada hubungan saudara, ada hubungan darah dengan ibu yang melahirkan bayi tersebut, di mana mereka ini hubungan terlarang, kemudian menghasilkan bayi perempuan, kemudian dibuang. Ini sudah naik kepada penyidikan. Untuk tersangka sendiri sudah dilakukan penahanan atau apa, Pak? Sudah, tersangka sudah ditahan dan saat ini pendalaman untuk penyidikan. Untuk bukti sendiri apa yang diamanin, Pak? Untuk buktinya ada baju, kemudian juga dari yang melekat pada bayi tersebut. Hingga kini kasusnya sudah dalam penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Di Bangkalan, Jawa Timur, sebaliknya justru selingkuhan yang merencanakan pembunuhan terhadap suami sah wanita selingkuhannya. Pelaku menembak korban dengan senjata api untuk menutupi aib cinta terlarang. Upaya pembunuhan dilakukan karena korban mengendus perselingkuhan pelaku dengan istrinya. S bersama dua rekannya D dan F hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke halaman Mapolres Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya terlibat upaya pembunuhan berencana terhadap ES, warga Duku Paki, Surabaya menggunakan senjata api. Diketahui korban maupun para pelaku merupakan teknisi jaringan internet di wilayah Bangkalan Selatan. Pelaku S nekat merencanakan pembunuhan pada korban ES lantaran mengaku pernah diancam oleh korban. Setelah hubungan asmara pelaku dengan istri korban diketahui, pelaku S lalu mengajak rekannya D dan F untuk turut serta merencanakan pembunuhan, termasuk menentukan lokasi yang tepat untuk menghabisi nyawa korban. Saat peristiwa terjadi, korban yang tengah sibuk memperbaiki kerusakan jaringan internet seorang pelanggan dibuntuti oleh para pelaku. Dirasa situasi aman, pelaku menembak korban menggunakan senjata api jenis revolver. Korban tersungkur dengan 2 peluru mengenai lengan kiri dan menyerempet tipis di kepalanya. Menyangka korban telah tewas, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek setempat. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit di Surabaya guna penanganan medis. Motif sementara yaitu karena tersangka sakit hati atau diketahui telah berhubungan dengan istri daripada korban. Jadi ada hubungan asmara sehingga si tersangka melakukan penindakan yaitu penembakan ini. Pihak kepolisian masih mendalami kasus guna mencari tahu adanya keterlibatan pihak lain, termasuk menyelidiki kepemilikan senjata api yang digunakan saat beraksi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, karena sering memarahi dan menganiaya istri dan anaknya, seorang pria di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, tewas dianiaya kakak iparnya dengan senjata tajam. Berdi, pria berusia 30 tahun ini diamankan petugas Satreskrim Polres Gunung Mas, Kalimantan Tengah setelah menganiaya adik iparnya sendiri bernama Yusri dengan senjata tajam hingga tewas. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di depan rumahnya karena menderita luka senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya.
Peristiwa naas tersebut terjadi saat pelaku melihat adik perempuannya yang merupakan istri korban bersama kedua anaknya berada di luar rumah usai bertengkar dengan korban. Pelaku kemudian mengajak adik dan kedua keponakannya masuk ke dalam rumahnya dan melihat korban sedang marah-marah. Pelaku datang ke rumah korban dengan maksud untuk menenangkan korban, namun pelaku justru diajak berkelahi oleh korban. Pelaku yang naik pitam langsung melawan dan menganiaya korban dengan sebilah pisau hingga tewas. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku kesal kepada korban karena korban kerap memarahi dan menganiaya anaknya yang merupakan istri korban dan keponakannya. Tersangka B merasa sakit hati karena adiknya yang merupakan istri dari korban Y sering dimarahi, termasuk anaknya sering dimarahi dan dipukuli. Atas perbuatannya, pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dendam masalah sampah, seorang pria membunuh istri dari kakak kandungnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku diamuk warga ketika suami korban yang juga akan dibunuh berteriak minta tolong. Kerumunan warga ini marah dan terus berusaha menghakimi pelaku pembunuhan di salah satu rumah, Gubuk Marben, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat Polsek Pagutan dibantu Polres Mataram bahkan harus melepaskan tembakan peringatan agar warga menjauh. Setelah susah payah, pelaku akhirnya dievakuasi menggunakan mobil patroli ke Mapolres Mataram. Setelah memeriksa intensif pelaku, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara di rumah korban. Pelaku diketahui datang pada dini hari saat korban dan suami serta anak-anaknya sedang tertidur pulas. Pelaku yang merupakan buruh pengasah pisau kemudian membunuh korban. Setelah melihat korban bersimbah darah, pelaku juga sempat berupaya membunuh suami korban yang merupakan kakak kandungnya. Ya dendam, ada bilang 12 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Tapi tidak tahu karena apa. Karena apa kita tidak tahu. Kalau kan kita perbaiki diri. Misalkan kalau salahnya ini deh, jangan berbuat seperti kita rubah. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menyebutkan motif pembunuhan ini dipicu dendam masalah sampah antara pelaku dengan korban. Ya, informasi demikian. Jadi pukul 14 sore itu ada cekcok, kemudian situasi agak teredam, kemudian pada malam hari tiba-tiba pelaku keluar menuju ke rumahnya korban membawa pisau dan langsung menikam yang perempuan. Setelah kami jalani tadi subuh, memang ada cekcok dengan yang korban dan itu pun juga sudah terjadi puluhan tahun. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Mataram dan terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Seorang bapak dihakimi masa atas dugaan pencabulan anak kandungnya sejak beberapa tahun lalu. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Realita.